Axio terbukti no chill banget dalam ngerilis deretan laptop gaming Pongo tahun ini. Setelah Pongo rasa elit harga nempel 30 juta, saatnya mereka meramaikan segmen entry level. Axio Pongo 725 datang just in time banget buat kalian yang berencana memulai tahun baru atau semester baru dengan sebuah laptop gaming baru tanpa harus bobol bank. Bagi yang sebelumnya udah nonton review Pongo 760 dan 960, 725 punya desain yang sama namun beda material. Ibaratnya antara Axio Z6 dan Z6 Metal. Keseluruhan bodi terbuat dari plastik atau polimer warna hitam polos standar laptop entry level. Nothing special di sini, for the most part ini tidak terasa berbeda dengan saudara-saudaranya yang lebih mahal sebagai laptop gaming yang simple. Ada keyboard RGB satu zona serta tombol power kepisah yang nanti kita rekap. Untuk menekan harga sedemikian jauh, tentu ada pula pengorbanan di sisi kualitas layar. Panel IPS Full HD 144Hz ini sekedar bisa menampilkan 68% sRGB, which is fine buat main game atau nonton YouTube, tapi kurang ideal ya buat nyaranin Pongo 725 ke kaum budak konten maupun desainer grafis. Let's say ada opsi yang lebih mahal 500 hingga 800 ribu tapi pakai layar 100% sRGB, kelihatannya akan sangat membantu orang-orang dengan orientasi kerja visual. Webcam 720p di atas, tidak ada fingerprint reader tentunya, yang penting ada percolokan di 3 sisi. Mulai dari slot microSD, satu USB-C 3.2 Gen 2 dan LAN port di kanan. Lalu ada satu lagi USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.0 dan mini DP 1.4 bareng charging port di pantat. Ditutup dengan satu USB-A 3.2, satu USB 2.0, microphone jack serta satu combo audio jack di kiri. Tidak ketinggalan ada konektivitas Wi-Fi 6. Satu faktor yang mengejutkan kami saat menerima laptop ini adalah CPU Core i7 12650H persis dengan yang dipakai di Pongo 760 yang lebih mahal 5 jutaan. Bedanya adalah di GPU yang entry level, di mana kita dapat RTX 2050 yang bahkan ada di bawah performa 3050, tetapi jelas lebih baik daripada grafis bawaan Iris Xe atau Radeon 780M. Enaknya dibanding rival macam Bravo 15 dan Nitro V, laptop ini udah opsi dual channel 16GB DDR4 paling murah di pasaran, plus NVMe Gen 4 512GB yang speednya nggak kaleng-kaleng. Itu pun masih bisa ditambah berkat satu lagi slot NVMe kosong. Oke, perlu diingat lagi guys, ini Core i7-nya bukan 12700H alias hanya memiliki 4 dari 8 e-core bareng 6 p-core. Jadi performanya lebih mirip Core i5 dibanding Core i7 mainstream. Still, ini performa yang solid banget di luar sedikit throttling mentok 80W. Agak lebih kenceng dari Ryzen 5 7535HS yang biasanya ada di laptop gaming 11 jutaan seperti Bravo 15 dan mumpuni kok untuk kerjaan-kerjaan ngedit, multitasking, dan gaming yang nggak terlalu hardcore. Ngedit 4K H265 bareng RTX 2050 masih memungkinkan walau nggak seberapa mulus, tetapi barely ada opsi lain yang bisa perform lebih bagus di harga 10 juta. Namun jujur aja sih, kalau soal GPU, jika kalian bisa nemu laptop gaming second yang pakai RTX 3050 4GB, dijamin performanya akan lebih bagus bila dibandingkan RTX 2050 di sini. Beli laptop ini untuk ngejar performa CPU sih fine, tapi ya RTX 2050 dengan MGP 55W ini, seperti yang kita tahu terkesan agak nanggung. Dia memang mampu jalani berbagai game di setting medium ke high, terlebih yang support DLSS, namun ya nggak lebih dari itu. So please, jika FPS tinggi lebih penting dari efisiensi daya, kalian akan lebih puas beli laptop gaming yang pakai RTX 3050. Menariknya, soal cooling laptop ini tidak berbeda jauh dari Pongo 760. Ada dua kipas yang ngebuang ke 4 heatsink, beberapa copper heat pipe dan heat spreader besar. Namun entah kenapa suhu permukaan keyboard cenderung panas, mencapai 40 derajat saat gaming dan rendering sekalipun pakai fan speed mentok. Tidak berbeda dibanding Pongo 760 yang pakai RTX 4060. Di luar itu rasanya tidak banyak yang perlu kita bahas kembali, di mana keyboard full size RGB 1 zona 4 tingkat kecerahan, key travel lumayan, lalu touchpad basic ukuran standar. Kualitas speaker stereo tidak kalah basic namun lumayan kencang. Overall fitur-fitur dasar yang dibutuhkan sebuah laptop entry level ada semua. Daya tahan baterai usage ringan adalah sekitar 5 jam, terus adapter yang dibundle punya rating 120W. Sebagai satu-satunya merek lokal yang lagi rajin banget rilis laptop gaming tiap kuartal, perlahan tapi pasti Axio bisa menjamin eksistensi Pongo yang mengancam hegemoni laptop-laptop gaming entry level dan mainstream merek global di pasaran.
Dibanding Acer Nitro V dan MSI Bravo 15 sesama RTX 2050, Pongo 725 mampu ngasih solusi CPU yang sedikit lebih kenceng, plus RAM 16GB lebih murah walau masih DDR4, dan garansi resmi 3 tahun meski tidak include Office OHS 2021 permanen. Di sisi lain, Nitro V berani ngasih port Thunderbolt 4 di segmen entry level begini, sedangkan Bravo 15 punya keyboard RGB 4 zona. Paling kalau mau lebih fair dibandinginnya sama sesama merek lokal Advan Pixel War di harga 10,99 juta. Hebatnya dia bisa ngasih layar QHD 120Hz yang jauh lebih bagus dan GPU yang agak lebih kencang untuk gaming meski kalah di segi CPU serta garansi. Soal apakah benar Axio Pongo 725 bisa jadi pilihan terbaik gamers budget mepet di Indonesia yang males berburu laptop RTX 3050 bekas, kami serahkan buat kalian mendang-mendingin di komentar. Itu dulu dari kami tentang Pongo 725. Gue Mike, please like, share, subscribe kalau berkenan. And as always, stay safe, stay healthy.